Halo guys, selamat datang di channel Kalem Nonton. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Oke, di video pertama ini saya akan membahas alur cerita dari film animasi Donghua berjudul Yin Yan Yong Heng. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Ia sangat takut dengan kematian. Karena hal itulah ia pun bertekad untuk menggapai keabadian dengan latihan berkultivasi di sebuah sekte. Dan ya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan ada seorang laki-laki dan perempuan yang sedang memainkan permainan catur. Mereka berdua adalah master di sebuah sekte aliran roh. Di situ si laki-laki bercerita tentang masalah yang selalu membuat ia pusing, yang mana ia selalu mendapat panggilan dari orang misterius hingga berulang kali yang sudah berlangsung selama 3 tahun. Mereka berdua pun sangat penasaran dengan sosok yang sudah melakukan panggilan itu. Tiba-tiba panggilan itu terjadi lagi. Lantas si laki-laki pun bergegas pergi untuk mencari tahu sosok misterius yang telah memanggilnya. Scene berganti ke seorang pemuda yang sedang berada di atas bukit. Pemuda itu bernama Bai Xiaochun. Dia adalah tokoh utama di film ini. Ia merupakan pemuda yang hidup sebatang kara. Warga desa sangat jengkel dengan Xiaochun karena Xiaochun seringkali berbuat jahil yang membuat para warga resah. Dan terungkap kalau yang sering membuat panggilan adalah si Xiaochun. Tiba-tiba ada sosok misterius yang muncul di atas langit. Xiaochun pun mengira kalau itu adalah sosok peri. Ternyata sosok itu adalah laki-laki yang tadi di awal scene. Ia bernama Li Qinghou. Xiaochun pun memohon kepada paman Li supaya membawanya ke sekte roh untuk berkultivasi. Paman Li pun memarahi Xiaochun karena Xiaochun sudah menyalakan dupa lebih dari 10 kali. Tetapi karena melihat kehidupan Xiaochun yang sangat menyedihkan dan terlihat ada tekad kuat di diri Xiaochun, akhirnya Paman Li pun mengajak Xiaochun ke gerbang peri. Kepala desa dan para warga pun bahagia dengan kepergian Xiaochun. Xiaochun pun sampai di tempat untuk berlatih. Ia ditempatkan di ruang pengabdian. Di sana dia bertemu dengan seorang pria gendut bernama Zhang Dahai yang merupakan senior di ruang pengabdian. Tiba-tiba datang seorang pemuda bernama Su Baochai. Dia tidak menyukai kedatangan Xiaochun karena Su Baochai ini sudah berusaha dari dulu untuk masuk ke ruang pengabdian, tetapi malah Xiaochun yang dimasukkan. Su Baochai pun akhirnya menantang Xiaochun untuk bertarung. Ia menempelkan sebuah simbol kutukan di telapak tangan Xiaochun. Xiaochun pun amat ketakutan karena mungkin saja kutukan itu bisa membunuhnya. Zhang Dahai akhirnya mengajak Xiaochun ke ruang pengabdian yang mana para anggota sekte di situ bertugas membuat hidangan spiritual untuk para tetua sekte. Mereka semua beranggotakan 8 orang. Xiaochun pun diberi julukan si gendut ke-9. Lalu Xiaochun disuruh untuk memilih artefak, di mana artefak itu merupakan sebuah panci yang melambangkan identitas keanggotaan ruang pengabdian Huo. Di situ Xiaochun memilih sebuah panci kecil yang mana panci itu berbentuk seperti kura-kura. Di malam harinya, Xiaochun yang masih kepikiran tentang kutukan itu akhirnya mencoba mulai berlatih dan mempelajari tahap demi tahap. Yang mana murid di sana hanya bisa mempelajari 1 dari 3 tahap pengentalan Qi. Jika ingin menaikkan level ke level 4, murid harus menjadi sekte luar. Gak lama kemudian Xiaochun mendengar suara dari dalam ruang pengabdian, yang ternyata para senior Xiaochun sedang melahap hidangan untuk para tetua. Karena Xiaochun sudah mengetahui rahasia itu, akhirnya Zhang Dahai dan yang lain menyuruh Xiaochun untuk ikut makan di sana. Karena sebenarnya mengkonsumsi makanan roh sangat bagus untuk orang yang baru mulai berkultivasi seperti Xiaochun. Singkatnya, setelah berusaha berlatih beberapa saat, kini Xiaochun berhasil memperoleh Qi spiritual. Di ruang pengabdian Huo, para senior pun heran dengan Xiaochun karena Xiaochun bisa maju ke level 1 pengentalan Qi dengan waktu yang sangat singkat. Di situ Xiaochun bercerita tentang nasi roh yang ia masak, yang mana nasi itu berkilauan. Para senior pun menganggap kalau Xiaochun hanya berhalusinasi.
Xiongchun pun tidak membuang-buang waktu. Ia berlatih keras untuk menaikkan levelnya, supaya bisa melawan Su Baocai yang kini sudah di level 2. Keesokan harinya, Xiongchun pergi untuk membeli bahan yang ia butuhkan, yaitu pil roh. Namun ternyata batu roh yang ia miliki tidak cukup untuk membelinya. Tiba-tiba terlihat kalau Su Baocai sudah ada di hadapannya dan berniat akan menghajar Xiongchun. Dia sampai membawa 2 orang pengawas untuk pertarungannya. Karena takut mati, Xiongchun pun akhirnya melarikan diri. Mengetahui Xiongchun dalam bahaya, Zhang Dahai dan yang lainnya pun bergegas untuk menolong Xiongchun. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh orang pengawas pertarungan yang bernama Chen Fei. Tiba-tiba pengawas yang satu memberitahukan kalau salah satu orang telah kalah, dan ternyata Xiongchun lah yang telah memenangkan duel tersebut. Karena Xiongchun ini sebetulnya sudah mencapai level 3, yang mana kekuatannya ini setara dengan para seniornya. Tiba-tiba terdengar bunyi peringatan yang menandakan latihan lanjutan murid sekte luar akan segera diselenggarakan. Namun Zhang Dahai terlihat biasa saja karena ternyata anggota dapur tungku api tidak ada yang pernah ikut. Namun Xiongchun ternyata memiliki rencana. Keesokan harinya, terlihat murid dari berbagai wilayah mulai berdatangan untuk mengikuti latihan lanjutan. Di situ terdapat salah satu peserta perempuan dari klan Ho yang terkenal kaya. Ia bernama Hu Xiaomei yang merupakan adik dari salah satu murid terpilih di sekte luar. Para peserta juga dibuat heran dengan ikut sertanya para anggota dapur tungku api, karena hal itu merupakan momen yang langka. Di situ Xiongchun menyuruh Zhang Dahai dan Shen Qingrou untuk tetap mengikuti rencana. Latihan pun dimulai. Para peserta diawasi oleh aula penegakan bernama Feng. Singkat cerita, akhirnya Xiongchun dan para seniornya sampai di gerbang sekte luar. Rencana Xiongchun pun dimulai. Yang ternyata tujuan mereka bukan benar-benar untuk masuk sekte luar, namun berniat menukar posisi mereka ke peserta lain dengan bayaran batu roh. Para peserta pun berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi itu. Di situ, aula penegakan Feng marah dan menganggap kalau hal itu melanggar aturan sekte. Xiongchun pun membacakan semua aturan-aturan sekte dan terbukti hal yang dilakukannya itu tidak melanggar. Dan akhirnya posisi Xiongchun dibeli oleh Hu Xiaomei yang telah membayar 10 kali lipat batu roh. Di sana juga terlihat kalau Chen Fei berhasil sampai di sana. Ternyata Chen Fei berniat menjahati Xiongchun. Ia melempar Xiongchun untuk masuk ke sekte luar. Namun ternyata panci kura-kura lah yang telah menyelamatkannya dan malah membuat Chen Fei yang masuk ke sekte luar. Di situ Xiaomei pun berterima kasih kepada Xiongchun karena telah mau menukar posisinya. Akhirnya mereka berdua pun berkenalan. Xiongchun dan para seniornya pun sangat senang atas apa yang telah dihasilkan mereka hari ini. Namun kesenangan mereka tidak berlangsung lama karena tiba-tiba mereka dimasukkan paksa ke sekte luar. Mereka bertiga terpisah. Shen Qingrou dimasukkan ke sekte luar Grand Chris Peak. Zhang Dahai masuk ke dalam sekte luar Violet Cauldron Peak. Sedangkan Xiongchun dimasukkan ke sekte luar Fragrant Cloud Peak. Di situ Paman Li pun menyuruh Xiongchun untuk mulai berkultivasi dengan serius, karena Paman Li merupakan master di sekte itu. Di sana Xiongchun bertemu dengan senior bernama Hou Yunfei yang merupakan kakak dari Hou Xiaomei. Xiongchun lalu diajak ke pavilion kitab suci sekte. Di sana Xiongchun mengambil sebuah kitab suci yang menurut tetua pavilion, teknik di kitab suci itu sangat sulit untuk dikuasai. Namun karena Xiongchun yang nakal, ia pun ngeyel dan tetap ingin mempelajarinya. Xiongchun pun mulai membaca dan mempelajari kitab itu. Sialnya ia malah bertemu lagi dengan Chen Fei. Ia pun lari untuk menghindari Chen Fei.
Tanpa disadari, ia malah masuk ke dalam sebuah prasasti, yang ternyata ruangan itu merupakan ruangan ujian pemeriksaan. Di situ, Xiaojun diminta untuk registrasi ujian dengan menggambar lambang identitasnya. Di sana ternyata terdapat murid senior kebanggaan sekte yang sedang melakukan ujian itu. Ia bernama Zhou Jinshi, yang merupakan pemegang posisi pertama di 10 tugu. Kembali ke Xiaojun karena bingung, akhirnya ia menggambar lambang identitasnya dengan ngawur dan ia langsung saja melakukan ujiannya. Ternyata ujiannya itu mirip seperti yang ia baca di kitabnya tadi. Setelah selesai, Xiaojun pun diam-diam keluar agar tidak ketahuan semua orang. Tiba-tiba ia dihampiri oleh Xiaomei yang membuat ia terkejut. Para murid pun bersorak kepada Zhou Xinchi. Karena bila Zhou Xinchi memenangkan ujian kali ini, ia akan menjadi keajaiban sekte. Perhitungan skor pun tiba, dan ternyata di tugu utama lambang identitas Zhou Xinchi tidak muncul, dan tergantikan oleh lambang misterius berbentuk kura-kura. Semua orang di sana termasuk Zhou Xinchi pun terkejut, serta penasaran dengan orang di balik identitas kura-kura. Identitas kura-kura misterius pun jadi topik panas di dalam sekte. Dan ya, orang di balik lambang kura-kura tidak lain adalah si Xiaojun yang memang sengaja merahasiakan hal itu. Tiba-tiba para senior datang dan mengumumkan sayembara memburu sosok di balik identitas kura-kura. Xiaojun yang panik pun akhirnya mengajak Xiaomei kabur. Singkat cerita, di rumah Xiaojun mereka berdua membicarakan tentang fondasi yang bisa memperpanjang hidup. Karena mendengar itu, Xiaojun pun bertekad untuk memulai membangun fondasi. Langkah pertama, ia harus memegang posisi pertama di 10 tugu agar bisa masuk ke tahap berikutnya. Singkat cerita, Xiaojun pun kini berhasil menguasai ke 10 tugu. Ia pun diberi harta karun sekte. Ternyata di luar tugu semua orang telah mengepungnya. Akankah Xiaojun bisa selamat dari kepungan semua orang? Tunggu kelanjutan di next video ya guys.